قال المصنف والسيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال: وقال لثابت بن قيس: تعيش حميدا وتقتل شهيدا، فقتل يوم اليمامة. Baginda Nabi pernah berkata kepada Thabit bin Qais, sahabat mulia dari kalangan kaum Ansar, bahkan dijuluki dengan Khatibul Ansar. Jadi punya keterampilan, kepiawaian dalam khutbah. Apa yang beliau sampaikan? Ta'ishu hamidan wa tuqtalu syahidan. Kamu hidup dalam keadaan mulia dan wafat nanti dalam keadaan syahid. Hidup terpuji, wafat syahid. Ceritanya bagaimana? Jadi dulu Thabit bin Qais ini pernah mendatangi baginda Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, aku takut akan termasuk dalam golongan orang-orang yang celaka." Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk senang dipuji atas sesuatu yang tidak kita perbuat. Sedangkan aku ini orang yang senang pujian gitu. Dan Allah melarang kita semuanya untuk pamer sombong, pamer yang didasari kesombongan. Sedangkan aku, kata beliau, aku ini senang keindahan. Dan Allah juga melarang supaya kita semua, kami semua ini tidak mengangkat suara lebih daripada suaranya baginda Nabi. Sedangkan aku adalah orang yang lantang suaranya. Jadi suaranya keras. Kalau ngomong itu tegas tinggi begitu. Apa jawaban Rasulullah? Apakah kamu tidak ridho? Kamu akan hidup dalam keadaan terhormat, terpuji, dan akan meninggal dalam keadaan syahid, dan kamu akan masuk surga. Itu kata baginda Nabi. Kita tidak sedang membahas pamer atas dasar sombong dengan menggunakan pakaian-pakaian bagus, rumah bagus, mobil bagus, perhiasan dan seterusnya ya. Kita tidak sedang membahas itu, tapi perlu sedikit kami tegaskan di sini. Ada dua hal yang berbeda. Memakai pakaian yang bagus dengan sombong, beda. Memakai pakaian bagus itu disunahkan, khususnya kalau kita mau sholat, khususnya lagi kalau mau sholat Jumat. Sampai-sampai baginda Nabi itu punya baju khusus yang hanya beliau gunakan untuk sholat Jumat. Jadi memakai pakaian yang bagus nggak mesti baru ya, yang bagus itu justru disunahkan. Tapi akan menjadi sangat terlarang kalau pakai pakaian bagusnya untuk pamer sombong. Oh, pamer ini loh, aku punya baju bagus, kemudian merendahkan yang lain, sombong. Na'udzubillah. Nah, sahabat mulia Thabit bin Qais ini senang dengan keindahan-keindahan itu. Apakah bertentangan? Nggak bertentangan dong. Yang dilarang itu sombongnya. Kalau sombong kan nggak mesti harus pakai yang bagus. Kadang-kadang pakai yang jelek pun sombong. Sampai ada kata-kata statement yang menyatakan gimana udah miskin sombong lagi gitu. Bisa jadi orang kaya raya, rumahnya mewah, mobilnya bagus,
pakaiannya mahal, tapi nggak sombong, bisa jadi. Tapi di sisi lain ada orang miskin, hutangnya banyak, penghasilan kurang dari apa yang dia butuhkan, tapi sombong, suka merendahkan yang lain. Naudzubillah, bisa jadi. Ya, jadi ini saja. Kalau yang lainnya nanti kita bahas pada tempatnya. Baik, yang jelas lihat baginda Nabi menjawab, kalau bahasa kita, maukah kamu kalau kamu ini hidup dalam keadaan terhormat, terpuji, dan nanti akan meninggal dalam keadaan syahid. Syahid yang dimaksud bagaimana? Tentu wafat di medan laga dengan niat untuk membela agama Allah. Ini syahid. Sebut dengan syahid dunia, syahid akhirat. Syahid itu ada 3 ya. Ada syahid dunia, syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Awas ini perhatikan. Syahid dunia itu bagaimana? Di dunia saja dia disebut syahid, di akhirat tidak dapat pahala syahid. Siapa itu yang syahid dunia? Dia ikut peperangan, katanya untuk membela agama Allah, kemudian terbunuh di medan laga. Orang-orang menganggapnya syahid, pejuang dan seterusnya, tapi hatinya, niatnya yang sesungguhnya sebetulnya murni hanya untuk dunia, pengen harta rampasan perang, pengen dibilang sebagai pejuang, selesai. Ini namanya syahid dunia. Yang kedua syahid akhirat. Di dunia nggak disebut syahid sama sekali, tapi di akhirat dapat pahala syahid. Siapa itu? Contohnya bagaimana? Seorang ibu saat melahirkan kemudian meninggal dunia. Kan nggak ada yang nyebut ibu ini syahid, nggak ada. Tapi yaumal qiyamah di hadapan Allah, ibu ini akan dapat pahala syahid. Tinggi derajatnya. Seorang santri saat menuntut ilmu tulus karena Allah, kemudian di tengah perjalanan meninggal dunia. Karena penyakit, karena ini, karena itu, syahid. Ada gempa terjadi seperti tahun 2022 kemarin ya di kita. Banyak yang meninggal syahid di akhirat yang seperti itu. Kebakaran, tenggelam karena sakit tertentu, kena virus, meninggal syahid di akhirat itu. Nah, itu namanya syahid akhirat. Ada syahid yang ketiga, syahid dunia akhirat. Gimana syahid dunia akhirat itu? Syahid dunia akhirat itu orang yang dia wafat, meninggal dalam keadaan berperang di medan laga dan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syahid di dunia, syahid di akhirat. Nah, yang disebutkan di sini Thabit bin Qais akan meninggal dalam keadaan syahid, itu syahid dunia dan akhirat. Bagaimana kenyataannya? Faqutila yaumal yamamah. Betul, di salah satu peperangan Thabit bin Qais ini terbunuh sehingga mati syahid. Syahidnya syahid dunia, syahid akhirat. Otomatis dong syahid masa nggak masuk surga, kan gitu. Jadi yang bagi Nabi sabdakan tuh sudah pas. Sudah pas betul. Yang luar biasa, kami pernah, yang mungkin pernah umroh, pernah haji, tahu Gunung Uhud ya, yang ada di Madinah ya. Kelihatan dari Nabawi, dari sekitaran masjid itu kelihatan. Bagi Nabi itu pernah naik Gunung Uhud. Kemudian Gunung Uhud ini bergetar begitu. Kata baginda Nabi, diam. Wahai Uhud, diam. Karena yang naik sekarang, yang ada di atasmu ini adalah seorang nabi dan 2 orang yang syahid. Siapa yang naik? Yang menemani baginda Nabi? Sayyidina Umar dengan Sayyidina Utsman. Masih hidup dua-duanya, seger dua-duanya, tapi baginda Nabi sudah mengatakan, yang naik di atasmu adalah seorang nabi dan 2 orang yang syahid.
Ini informasi dari bagian Nabi bahwa Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman nanti akan wafat dalam keadaan syahid. Syahidnya apa? Syahid dunia, syahid akhirat, apa syahid dunia akhirat? Syahid akhirat. Sayyidina Umar meninggal disebabkan di saat beliau mengimami sholat, kemudian ada seorang Yahudi yang dendam sekali sama beliau, namanya Abu Lu'lu. Abu Lu'lu ini ngapain? Sudah mempersiapkan semacam pisau begitu, yang sudah dilumuri racun, kemudian ditusuk beberapa kali Sayyidina Umar ketika imam sholat. Nggak lama dari kejadian itu beliau meninggal syahid. Ini syahidnya apa? Syahid akhirat, karena bukan wafat di medan laga gitu. Sayyidina Uthman bagaimana? Sayyidina Uthman juga wafat dalam keadaan syahid. Beliau dikurung di rumahnya berhari-hari oleh para pemberontak. Kemudian saat membaca Al-Quran, para pemberontak berhasil menembus rumahnya, kemudian membunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Sudah diinformasikan sama bagian Nabi. Sudah. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Nah ini. Jadi bukan Thabit bin Qais ini saja, itu. Sahabat-sahabat lain juga ada yang diinformasikan bahwa akan meninggal dalam keadaan syahid. Di antaranya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Uthman. Cuman kenapa contohnya nggak dia? Ini ceritanya syahid dunia akhirat. Kalau yang ini, kalau Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan syahid akhirat, itu ya. Wartadda rajulun wa lahiqa bil musyrikin. Kita lanjutkan. Ada seorang yang murtad, kemudian bergabung dengan kelompok kaum musyrikin. Fabalaghahu, kemudian sampai informasi ini kepada bagian Nabi, annahu mat, bahwa orang tersebut mati. Orang murtad mati, bukan meninggal. Ingat, ada makhluk hidup yang tidak terhormat lagi. Di antaranya adalah makhluk hidup yang tidak terhormat itu orang yang murtad. Na'udzubillah. Kita lanjutkan. Jadi kembali, ada seseorang yang murtad, berarti kan dia dulu muslim nih, sahabat, artinya pernah bersahabat dengan bagian Nabi, tapi bukan sahabat, bukan. Ingat, apa sih pengertian sahabat itu? Kalau sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan baginda Nabi, berkumpul dengan baginda Nabi, melihat baginda Nabi dalam keadaan dia beriman dan wafat dalam keadaan beriman pula. Ini baru disebut dengan sahabat. Kalau ada orang dia bersahabat dengan baginda Nabi tapi meninggal dalam keadaan murtad, ini disebut sahabat? Enggak disebut sahabat. Jadi yang ini bukan sahabat gitu ya. Sampai informasi kepada baginda Nabi bahwa dia meninggal, dia mati. Apa kata baginda Nabi? Al-ardu la taqbaluh. Fakana kadzalik. Kata baginda Nabi, bumi tidak akan nerima jasadnya dia. Ibu bapak tahu nggak, orang yang meninggal yang murtad tadi itu posisinya jauh dari baginda Nabi. Cuma baginda Nabi sudah menginformasikan bumi tidak akan pernah nerima dia. Ada saja sahabat yang tahu, entah mencari tahu secara sengaja atau memang tiba-tiba dapat informasi tentang keadaan orang itu ya. Ceritanya gimana sih? Jadi dulu baginda Nabi itu punya sekelompok sahabat yang memiliki tugas mencatat wahyu. Di antara sahabat-sahabat itu ada orang ini nih. Ini yang murtad ini. Cuman orang ini dari awal juga kurang ajar ke baginda Nabi. Jadi baginda Nabi memerintahkan tolong catat A, dia nyatetnya B. Kata baginda Nabi, jangan B, catat A. Apa kata orang ini? Terserah saya yang nulis. Sudah kurang ajar dari awal ke baginda Nabi. Jadi ada sebab tuh kurang ajar sama baginda Nabi itu. Ini ceritanya.
Akhirnya di tengah perjalanan murtad dia, gabung dengan kaum musyrikin yang memerangi baginda Nabi. Mati juga orang ini. Saat orang ini mati, kata baginda begitu, tanah bumi tidak akan pernah menerima orang ini. Terus bagaimana kejadiannya? Apakah betul seperti itu? Sayyidina Anas pernah mengatakan, Abu Thalhah cerita kepadaku bahwa beliau mendatangi tempat matinya ini orang yang murtad ini, didatangi langsung. Ketika didatangi, kemudian bertemu dengan beberapa orang, beliau bertanya, bagaimana kabar orang yang murtad itu? Apa kata orang-orang yang ada di sana? Kami sudah menguburkannya berulang-ulang kali, tapi bumi memuntahkannya lagi. Dan ternyata benar, mayatnya itu terlempar, ada tetap di atas bumi, padahal sudah berulang-ulang kali dikubur. Wal'iyadzubillah. Gak usah macam-macam nantang-nantang baginda Nabi kayak begitu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Biasanya nantang-nantang, suudzon, curiga baginda Nabi itu dimulai dari tidak menghormati sunnah-sunnahnya. Ini tolong perhatikan betul. Mulai merendahkan sunnah-sunnah baginda Nabi. Hati-hati. Maka anak-anak soleh semuanya, semua yang sifatnya sunnah itu jangan rendahkan. Contoh siwak ini. Ada sebagian orang, apa itu? Siwak itu. Ini sunnahnya baginda Nabi. Termasuk istijmar, istinja dengan menggunakan batu atau tisu kalau di kita. Itu sunnah baginda Nabi. Jangan pernah ada yang meremehkan. Berbahaya. Naudzubillah. Lama kelamaan nanti bisa keluar dari Islam. Jangan. Termasuk kami ingatkan kepada ibu-ibu yang solehah yang memang jatahnya di poligami. Atau yang tidak di poligami. Ini tentang poligami. Ibu jangan pernah ngingkari kebolehan poligami. Walaupun ibu dalam hati tidak setuju, tidak mau suaminya begitu, tapi jangan mengingkari. Apa itu? Awas, hati-hati. Itu hati-hati. Jadi ibu silakan sepakat saja dengan suaminya, tolong jangan poligami. Kalau engkau sayang aku, tolong jangan poligami. Silakan, itu kesepakatan internal istilahnya. Tapi jangan benci poligami. Ibaratnya gini, ya ibu kalau nggak senang jengkol, ya nggak usah maksakan untuk makan jengkol. Tapi jangan nyalahkan jengkolnya. Ini ibu jengkel, masya Allah. Ya kalau orang Sunda sih kayaknya nggak mungkin ada orang nggak senang jengkol ya. Buktinya mahal-mahal juga di pasar habis aja itu jengkol. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini ya sekali lagi cerita orang yang kurang ajar pada baginda Nabi, kemudian dia keluar dari Islam, kemudian setelah itu mati dalam keadaan murtad dan bumi tidak mau menerima dia. Na'udzubillah. Tapi yang jadi syahid, yang digarisbawahi di sini, baginda Nabi itu mengucapkan tanah nggak mau, bumi nggak mau menerima dia. Faktanya begitu gitu. Itu mukjizatnya di situ. Faktanya seperti itu. Dan awas, hati-hati ya masalah curiga, suudzon pada baginda Nabi. Di Arab Saudi sana ada seorang penghafal Al-Quran yang kemudian dia murtad. Na'udzubillah. Hafal Quran loh yang murtad. Ditanya penyebabnya apa? Ternyata penyebabnya dia itu memiliki kecurigaan. Jadi nuduh baginda Nabi saat baginda Nabi menikahi Sayyidah Zainab. Jadi ceritanya Sayyidah Zainab itu kan dulunya adalah istri Sayyidina Zaid bin Harithah. Baginda Nabi yang menikahkan. Dalam pernikahan ternyata ada masalah, problem, karena ada strata keluarga yang tinggi, yang jomplang begitu. Sayyidah Zainab ini dari kalangan bangsawan kalau di kita, sedangkan Sayyidina Zaid dulu sempat menjadi budak, sebutannya maula, sehingga agak jauh. Akhirnya terjadi cekcok begini begitu, hanya nggak akur.
Sayyidina Zaid pengen menceraikan Sayyidah Zainab, tapi oleh baginda Nabi dilarang, jangan kau ceraikan dulu. Jangan kau ceraikan dulu. Maksudnya jangan buru-buru cerai. Sudah pertahankan dulu rumah tangganya, tapi akhirnya diceraikan juga. Baginda Nabi dapat wahyu untuk menikahi Sayyidah Zainab yang janda itu. Jadi itu terjadi setelah Sayyidah Zainab menjadi seorang janda, diperintahkan oleh Allah. Ada hikmahnya apa? Dulu orang-orang melakukan apa yang disebut dengan tabani. Tabani itu mengadopsi anak, dan anak tersebut dinisbatkan nasabnya ke yang adopsi. Dulu begitu di Arab itu. Akhirnya mereka punya, karena ini dilakukan, punya tradisi ini merembet kemana? Istri daripada anak adopsinya, anak angkatnya, itu dianggap seperti menantu kandungnya begitu. Tidak boleh dinikahi. Itu orang Arab dulu. Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian ini menginginkan bahwa tabani, adopsi yang seperti itu tidak dianggap dalam syariat Islam, tidak diperbolehkan. Makanya Bapak Ibu boleh punya anak adopsi, anak angkat, apalagi anak yatim, silahkan sebanyak-banyaknya, tapi bintinya jangan dirubah biar ke bapaknya. Ya anak siapa ya sebut bapaknya. Jangan jadi anaknya ibu, anaknya bapak, jangan. Biarlah di dunia dia bukan anak kita, di akhirat dia anak kita, kan gitu. Udah gitu aja, simple. Di kartu keluarga juga sama, jangan disebutkan nama ini anak, jangan. Silahkan sebutkan yang lainnya, ya, tapi jangan dinisbatkan ke sendiri, itu jangan, tidak diperkenankan seperti itu. Dulu begitu, karena Sayyidina Zaid itu adalah budak yang kemudian dimerdekakan, yang sudah seperti anak sendiri bagi baginda Nabi, sampai sebutnya Zaid bin Muhammad dulu. Nah, kan tahu ceritanya. Ini kembali kepada penghafal Quran yang murtad tadi itu. Dia curiga nuduh baginda Nabi, seakan-akan ini baginda Nabi menikahi Sayyidah Zainab ini gimana dengan kok begini? Seakan-akan itu hanya urusan syahwat, ketertarikan belaka. Sayyidah Zainab itu sepupu baginda Nabi, sudah saling kenal sejak kecil. Bukan orang baru, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidah Zainab itu yang menikahkan dengan Sayyidina Zaid baginda Nabi sendiri. Tolong catat itu. Kalau baginda Nabi suka, senang Sayyidah Zainab dari awal aja, kenapa dikasih ke Sayyidina Zaid? Segampang itu. Kemudian status janda di kalangan bangsa Arab dulu itu statusnya jauh kalau dibandingkan dengan yang belum menikah. Terus kenapa juga baginda Nabi harus nunggu janda? Tolong dipikir. Tapi orang dasarnya suudzon sama baginda Nabi, murtad dia. Habis murtad hilang semua hafalan Qur'annya. Nauzubillah. Yang herannya itu kok kayak dihapus begitu hafalan Qur'annya. Padahal dia hafal 30. Jangan macam-macam ya. Baginda Nabi itu maksum, suci. Semua tuduhan-tuduhan, syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh misionaris orientalis semuanya terjawab dengan mudah sekali oleh fakta-fakta sejarah gitu. Nah, yang tahu sejarah itu namanya ini kita lagi ngaji sejarah ini, atau minimal bagian dari sejarah deh. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa qala lirajulin ya'kulu bishimalihi kul biyaminik faqala la astati'u faqala sallallahu alaihi wasallam la istata'ta falam yutiq ay yarfa'aha ila fihi ba'da dzalik. Baginda Nabi pernah berkata kepada seorang laki-laki yang makan menggunakan tangan kirinya. Apa kata baginda Nabi? Makanlah kamu dengan tangan kanan. Seorang laki-laki tadi itu berkata, aku tidak bisa makan pakai tangan kanan. Maka baginda Nabi bersabda, la stata'ta, kamu tidak akan makan,
tidak akan makan dengan tangan kananmu lagi. Tidak akan bisa lagi makan dengan tangan kananmu kalau begitu. Falam yutiq ay yarfa'a ila fihi ba'da dzalik, maka tidak, akhirnya seorang laki-laki tadi itu tidak pernah mampu untuk mengangkat tangannya ke mulutnya setelah itu sama sekali. La ilaha illallah. Tolong perhatikan itu ya. Ini orang makan pakai tangan kiri. Makannya lagi bareng sama bagian Nabi. Dikasih tahu yang benar, yang baik, makanlah pakai tangan kanan. Malah jawabannya, saya nggak bisa makan pakai tangan kanan itu. Langsung kata bagian Nabi apa? Kalau gitu kamu tidak akan pernah bisa selama-lamanya. Benar, setelah itu nggak bisa ngangkat tangan kanannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang kritis bertanya, Ustaz, kan makan pakai tangan kan tuh sunnah, tidak wajib. Boleh pakai tangan kiri juga kok. Bener, sunnah tidak wajib. Terus masa orang ninggalkan sunnah kok kayak kena kutukan begitu? Kan ninggalkan sunnah itu cuman rugi saja, nggak sampai dosa. Kok kayak orang kena kutukan begitu? Akhirnya nggak bisa angkat tangan kanannya lagi, nggak bisa dibuat makan. Bukan itu penyebabnya dia dapat kutukan. Penyebabnya dia sombong. Dalam hatinya ada kesombongan. Makanya hati-hati nih, kalau jadi santri kok punya kesombongan, hati-hati sudah. Itu maknanya atau ciri daripada ilmunya nggak akan berkah. Kalau dikasih tahu tuh, nah pakai imamah, nurut pakai imamah. Nah sholatnya begini caranya, nurut. Jangan ke gurunya, saya nggak bisa, saya ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bahaya. Jadi kalau lagi dikasih tahu tentang yang sunnah-sunnah, nurut. Jangan lihat ustadznya. Mungkin ustadznya dia mungkin orang biasa, gurunya orang biasa. Ingat sunnahnya yang dilihat. Sunnah siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kalau diajari tolong pungut sampahnya, dipungut sampahnya. Jangan ada penolakan yang berasal dari kesombongan. Khawatir ada tidak berkahan. Nah ini orang sombong, kurang ajar kepada baginda Nabi. Ya ini hasilnya. Orang dikasih tahu baik-baik. Kalau dia nggak sombong saja, nggak akan kena sampai sebegininya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah wa dakhala sallallahu alaihi wasallam Makkah 'am al-fath wal asnamu hawla al-Ka'bah mu'allaqatan atau mu'allaqatun. Wal asnamu hawla al-Ka'bah, di sini ada harakatnya mu'allaqatan. Wa bi yadihi qadibun. Ini asnam mu'allaqah bisa jadi khabarnya asnam. Wal asnamu haula al-Ka'bati mu'allaqatun. Atau bisa juga wal asnamu haula al-Ka'bahnya menjadi khabar atau muta'allaq al-khabar, kemudian mu'allaqatan jadi halnya. Ala kulli hal. Ini para santri yang ngutak-ngatik ini jadi apa, posisinya apa, itu tugasnya para santri. Pokoknya wa biyadihi qadhib, dan di tangan beliau bagi Nabi itu ada tongkat pendek gitu. Faja'ala yushiru ilaiha wa yaqul, kemudian bagi Nabi mulai menunjuk ke patung-patung tersebut seraya berkata ja'al haq, telah datang kepada wa zahqal batil, dan musnah kebatilan. Wa hiya tatasaqat, patung-patung itu berjatuhan. Jadi saat bagi Nabi masuk kota Mekah, setelah beliau terusir sekian lama dari kota Mekah, kemudian berhasil masuk kembali, kota Mekah menjadi daerah yang dipimpin bagian Nabi kembali, ya sudah ditundukkan oleh bagian Nabi. Saat itu di Ka'bah itu ada sekitar 300 patung sesembahan. 300, banyak banget itu di Ka'bah. Jadi kemusyrikan mengerikan. Jadi di Ka'bah bergelantungan di Ka'bah, itu digantung-gantung di Ka'bah. Dan bagi Nabi apa yang beliau lakukan?
sambil mengatakan ja'al haq wa zaqal batil, ditunjuk begini, ditunjuk saja itu langsung berjatuhan. Jadi bukan dipukul, awas ya, bukan dipukul, ditunjuk. Itu patung yang ditunjuk yang langsung berjatuhan, runtuh semuanya. Jadi nggak sampai dipukul, enggak, ditunjuk itu berjatuhan, dibangunkan anak-anak soleh. Baik, mana murokibnya mana? Panggilkan murokibnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi mukjizatnya di sini tanpa harus disentuh, cukup ditunjuk saja berjatuhan gitu. Kita lanjutkan. Wa at'ama sallallahu alaihi wasallam min sa'i sya'irin bil khandaq fasyabi'u wa ta'amu akthar mimma kan, dan telah memberi makan bagi Nabi Muhammad SAW dari satu sok syair dalam peperangan Khandaq. Dalam peperangan Khandaq ini tentang hadis yang diriwayatkan Sayyidina Jabir. Jadi saat peperangan Khandaq itu bekal kaum muslimin sudah habis. Sudah sangat tipis, banyak orang yang kelaparan saat itu. Jadi para sahabat saat itu kelaparan, lebih dari 1.000. Kemudian Sayyidina Jabir ini membuat makanan dari tepung gandum begitu, yang hanya cukup untuk 5 orang saja, yang beliau mengundang bagi Nabi di antaranya. Dan beliau mengatakan ini cukup 5 orang, pokoknya 5. Jadi bukan memanggil untuk menyempurnakan jumlahnya supaya 5. Bagi Nabi malah memanggil semua sahabat tanpa terkecuali, ayo sini makan, ayo sini makan. Bayangkan makanan, anggaplah 1 tobak, 1 nampan itu cukup untuk 5 orang, sekitar segitu. Malah ngundang 1.000 orang lebih. Jadi ibu-ibu yang hajatan pengen ini awas ini. Yang hajatan masaknya sedikit cukup untuk banyak, diperhatikan ini. Ini cerita. Sayyidina Jabir itu kaget, gimana cara ngasih makan orang sebanyak ini? Makanannya cuma segini kok, sedikit. Tapi bagian Nabi yang memberi makan. Bagian Nabi yang memberi makan. Semua makan tanpa terkecuali, semua kenyang tanpa terkecuali. Dan yang luar biasa, makanan yang tadi utuh bahkan lebih banyak dari yang sebelumnya. Nah, ini bagian Nabi Muhammad SAW. 1.000 orang itu butuh berapa ton ya kalau beras atau kintal ya. Belum lagi orangnya lagi pada lapar-lapar, 1.000 orangan, gimana tuh? Oh, ini luar biasa. Makanan yang ada sedikit cukup buat 5 orang. Tapi kok bisa semuanya kenyang? Ya, itulah mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa at'ama min tamrin qalilin wa jama fadl azwaj ala nita' fad'ala bil barakah. Thumma qasamaha fil askar faqamat bihim. Baginda Nabi pernah memberi makan dari sisa kurma yang sedikit. Memberi makan juga sisa-sisa bekal yang ada, sisa-sisa bekal, masing-masing kan bawa bekal. Dikumpulkan di satu wadah begitu, di satu wadah. Nita itu kayak kalau di kita mungkin tiker yang terbuat dari kulit. Ya, dikumpulkan di situ. Dikumpulkan kemudian didoakan oleh bagian Nabi, kemudian dibagikan ke seluruh prajurit. Ini dalam kejadian yang lain berbeda dengan yang tadi, dan semuanya cukup. Bahkan disebutkan dalam riwayatnya masing-masing dari prajurit itu punya wadah makanan. Semua wadah makanannya penuh, tidak ada yang tertinggal sama sekali. Dan yang luar biasa, sisa makanan yang tadi tetap masih ada utuh. Pertanyaannya, dari mana datang makanan itu? Jawabannya gampang. Apa susahnya bagi Allah? Mudah sekali.
Toh juga yang menciptakan makanan Allah kok. Padi itu memang ditanam petani, tapi petani tidak pernah menciptakan padi. Kan gitu ya. Sama, kita punya anak, ada yang punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita memang punya anak, ibu-ibu yang melahirkan anak, tapi anak itu bukan ciptaan ibu gitu. Sejak kapan ibu bisa menciptakan anak? Kalau memang bisa menciptakan, mungkin isinya ganteng sama cantik semua di dunia ini. Kan gitu ya. Ada misalkan ibu, wah milih wajahnya yang jelek saja anak saya, malah saya ciptakan yang jelek. Gak ada ceritanya seperti itu. Dan gak akan ada yang terlahir cacat, organnya tidak normal. Gak akan ada kalau itu. Allah shallu ala Nabi Muhammad. Baik, kita lanjutkan. Wa atahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi tamaratin qad saffahunna bi yadihi wa qala ad'u li fihinna bil barakah fa fa'al. Suatu ketika Abu Hurairah mendatangi bagi Nabi Muhammad SAW dengan beberapa kurma, yang kurma tersebut dibariskan gitu, dirapikan oleh baginda Nabi. Wa qala, Abu Hurairah berkata, ud'u li fihinna, ya Rasulullah, doakan untukku kurma ini, doakan untukku bil barakah, supaya berkah. Ini tolong nih, yang anti berkah ini nih diantaranya. Para sahabat aja ngomong berkah kok. Ada orang anti berkah, jangan berkah. Berkah gimana? Sampai-sampai para kiai-kiai ajengan-ajengan itu, ngariung itu, yang dibawa pulang apa? Berkat kan ya? Nah, itu kan ada keberkahannya gitu maksudnya. Kenapa kok disebut berkat? Karena itu makanan didoain dulu. Dan sedekah dari keluarga normal, dari keluarga si mayit atas dasar kesukarelaan. Beda lagi kalau atas dasar paksaan ya. Nah, nanti ada pembahasan tentang tahlil sendiri sudah. Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, doakan untuk saya supaya kurma ini diberkahi. Kemudian didoakan oleh bagian Nabi. Apa yang dikatakan? Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, fa akhrajtu min dzalika tamr, aku mengeluarkan, maksudnya ngambil dari kurma yang tadi yang sedikit itu, kadza wa kadza wasqan. Banyak sekali, sekian wasak gitu, banyak fisabilillah, di untuk di jalan Allah. Wa kunna na'kulu min nut'im hatta qata min zaman Utsman radhiyallahu anhu. Dan kami, maksudnya Abu Hurairah, makan dari kurma itu, memberi makan orang lain dari kurma itu, sampai kurma itu menjadi hilang pada zaman Sayyidina Utsman. Nah, jadi riwayatnya gimana sih? Jadi ceritanya, ini riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam peperangan sama, para pejuang itu kekurangan makanan. Bagi Nabi bertanya pada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kamu punya sesuatu nggak? Maksudnya punya makanan nggak? Punya ya Rasulullah, syai' minat tamr, kurma sedikit ada di wadah yang saya sudah siapkan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jibi, sini datangkan. Maka Abu Hurairah datang, wadah sedikit begitu ada kurmanya. Kata Rasulullah, tolong hamparkan tikar tadi, nita yang terbuat dari kulit tadi itu. Kemudian dihamparkan, kemudian diletakkan di situ. Kebagian Nabi kemudian bagaimana? Didoakan kurma itu, disentuh satu-satu, seperti dirapikan begitu. Dirapikan. Kemudian kata bagian Nabi, tolong panggil 10 dari para pejuang ini, dari para sahabat. Dipanggil 10, semuanya kenyang makan dari kurma itu. Sampai pokoknya semua tentara itu yang pejuang ya, itu semua makan kenyang semuanya. Dan ada sisa beberapa kurma sedikit. Abu Hurairah orang cerdas, ya Rasulullah, doakan kurma ini untuk saya supaya diberkahi ya Rasulullah. Didoakan oleh Rasulullah, disentuh lagi, digenggam lagi oleh Rasulullah, kemudian didoakan. Apa kata Rasulullah? Ambil kurma ini, letakkan di wadahnya. Dan kalau kamu menginginkan kurma ini, masukkan tanganmu ke wadahnya, ambil. Begitu, ambil. Jangan sampai engkau habiskan, diambil di balik wadahnya, jangan. Dikosongkan, jangan. Jadi gini, wadah kurma, di dalamnya ada kurma. Udah jangan dilihat, jangan apa, masukin tangannya.
ambil, masukin tangannya, ambil, gitu caranya. Jangan sampai wadahnya dikosongkan gitu, jangan. Sudah, akhirnya bagaimana? Abu Hurairah mengikuti saran dan nasihat baginda Nabi Muhammad SAW, petunjuk baginda Nabi. Itu kurma pada zaman baginda Nabi masih ada. Jadi beliau kalau lapar, Abu Hurairah ini, kalau pengen ngasih orang makan, ngambil dari kurma itu, disimpan di satu tempat, diambil begitu, dan nggak dilihat, ambil letakkan terus begitu. Rasulullah pindah ke Rafiqil A'la, wafat. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar, kurma itu masih begitu juga. Kalau butuh, ambil. Sampai banyak sekali. Kalau kali kita mau padi udah berkarung-karung yang sudah disedekahkan. Ini juga sama, disedekahkan di banyak. Sampai pada zaman Sayyidina Umar. Sampai pada zaman Sayyidina Uthman. Jadi sudah puluh tahun ini. Nggak habis-habis itu. Jumlahnya segitu aja kelihatannya, cuma setiap kali diambil ada terus begitu. La ilaha illallah. Sampai terakhir pada saat pemberontakan pada masa Sayyidina Uthman terjadi penjarahan. Termasuk yang dijarah adalah isi rumah beliau. Dan kurma tadi itu mizwad, ya, tempat kurma itu diambil juga tuh. Dijarah juga. Setelah itu nggak ada. Yang nggak ada hilang, dicuri orang. Ini makanya ada lelucon katanya begini, Bu, Pak, yang punya rekening itu jangan suka dicek rekeningnya, nggak usah. Mau belanja aja, terus belanja. Jangan dicek, jangan. Kalau sudah dicek cepat habis. Kalau nggak dicek nggak habis. Ngikut ini. Ustaz, ada lagi nggak cerita yang serupa? Ada dalam hadis sahih Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu pernah berkata, saat baginda Nabi meninggal, baginda Nabi itu nggak meninggalkan warisan harta apapun, kecuali hanya ada sedikit daripada tepung gandum. Itu pun kualitasnya bukan hintah, bukan bur, tapi syair. Syair itu tepung gandum. Kalau di negeri Syam sana itu tepung gandum untuk makanan hewan. Itu istri mulia baginda Nabi Sayyidah Aisyah. Fi raffin li, dalam rak makanan beliau, kata Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah setiap kali mau buat roti ngambil dari situ. Dia mau buat roti ngambil dari situ terus sampai akhirnya kebingungan sendiri, bingung loh. Perasaan sedikit tapi nggak habis-habis. Sampai berbulan-bulan begitu nggak habis-habis. Ibu coba 1 liter misalkan, Bu. Itu 2 kali buat roti habis. Ini kok tiap hari diambil nggak habis-habis. Sampai Sayyidah Aisyah itu kebingungan. Saking bingungnya ngapain coba? Saking bingungnya ditimbang. Di liter gitu. Bukan timbang ya, mohon maaf. Di liter. Ada berapa liter sih kok nggak habis-habis? Setelah di liter akhirnya ya habis. Tuh makanya kalau punya rekening itu jangan suka dicek saldonya. Keluarin terus saja sudah. Keluarin. Nanti kalau dicek saldonya habis itu. Ya tapi jangan ikut-ikutan gitu juga. Nah, kita kan modelnya berbeda ya. Kita kan bukan sahabat mulia, bukan apalagi nabi kan, enggak jauh kalau kita ya. Tapi maksudnya konsepnya boleh ditiru. Sampai ada yang mengatakan begini, kalau kita bermuamalah dengan Allah dengan jalur yang normal, maka Allah pun juga akan bermuamalah dengan kita dengan cara normalnya manusia. Tapi kalau kita bermuamalah dengan Allah dengan jalur yang luar biasa, maka Allah pun juga akan bermuamalah dengan kita dengan jalur yang luar biasa. Contohnya gimana? Contoh misalkan orang normal kalau mau sedekah gimana? Gimana orang normal kalau mau sedekah? Dicek dulu kebutuhannya berapa, keluarganya, anaknya, untuk ini, untuk itu. Nanti yang sisa berapa? Oh, tersisa dari gaji contohnya 1 juta. Dari 1 juta ini
dicari yang paling lusuh, biasanya gitu. Yang paling lusuh baru dikasih sedikit. Itu kan jalur normal manusia. Selama kita normal begitu, rezeki yang datang ke kita juga normal juga nanti. Tapi kalau beda, enggak. Saya hanya akan ambil untuk saya. Yang itu adalah kewajiban saya untuk menafkahi keluarga. Sisanya saya mau sedekahkan di jalan Allah. Yakin, kuat hatinya begitu. Nah, orang begitu normalnya akan datang rezeki kepadanya dari jalur yang tidak normal, tidak diduga-duga. Ya, cuman jangan sembarangan sedekah ya. Yang wajib dulu didahulukan, jangan mendahulukan yang sunnah. Karena itu perintahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali lagi ya cerita kurma tadi itu. Jadi ini ada Abu Hurairah itu begitu. Punya gudang makanan yang tidak pernah habis, tapi bentuknya kecil. Yaitu kurma tadi itu. Mungkin bagi kita aneh, tapi bagi Abu Hurairah yang menyaksikan beberapa kejadian mukjizatnya bagi Nabi dalam hidupnya dengan matanya langsung, ya nggak heran. Dan ini terjadi betul. Ya. Jangankan bagi Nabi, Sayyidina Abu Bakar saja pernah ngasih makan orang, makanan sedikit cukup untuk orang yang sangat banyak. Itu Sayyidina Abu Bakar itu. Ya, beliau kan sahabat yang jelas wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan. Insyaallah satu pertemuan lagi selesai tentang mukjizat. Mudah-mudahan insyaallah. Kemudian nanti kita lanjutkan kepada tema berikutnya.